Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa satelit TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa di acara Nguri-Nguri Budaya Jawa, program dari satelit TV. Pada kesempatan hari ini hadir di kediaman saya, tepatnya di gudang dekorasi Puspo Tajem, tepatnya di Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Saya sendiri yang mengelola Suratno. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang macam-macam dekorasi pengantin, khususnya untuk adat Jawa yang sedang berkembang di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Yang pertama adalah untuk dekorasi sebagai pelengkap dari salah satu acara wedding atau acara pernikahan, acara yang sangat sakral dan suci. Maka dari itu untuk khususnya untuk orang-orang Jawa yang dari dulu itu menyiapkan segala sesuatunya supaya dalam acara yang sangat sakral dan suci itu nanti bisa berkesan dan bisa menjadi suatu acara atau perhelatan yang mempunyai histori atau sejarah bagi yang punya hajat atau yang punya gawe. Ya, sebetulnya untuk dekorasi pelaminan itu menurut sejarahnya itu dari dulu itu bukan dekorasi namanya. Kalau orang desa itu biasa dulu itu menamakan adalah alas-alasan sebagai alat untuk membuatnya dari alat-alat atau bahan-bahan dari sekitar alam, yaitu sekitar dari janur kuning, biasa di kanan kiri mempelai berdua. Biasanya kalau zaman dulu itu ada mayang sari dan yang kecil adalah kembar mayang dengan hiasan-hiasan yang masih sangat sederhana. Dari mayang sari nanti dikasih buah-buahan, atau kalau orang yang sudah mempunyai kelebihan sudah mulai memakai bunga segar. Itu untuk dekorasi untuk zaman dahulu. Untuk seterusnya untuk berkembangnya zaman sekarang sudah banyak sekali model untuk dekorasi, sangatlah maju dengan ornamen-ornamen yang begitu modern ditambah dengan lighting dan ornamen-ornamen tentunya yang bisa membuat acara semakin mewah. Nah, itu dari yang tradisional sekali dulu itu hanya pakai kain batik, nanti di kanan kirinya ada mayang sari, dan sampai sekarang sudah berkembang sangat luar biasa sekali. Khususnya untuk Kota Purwokerto dan sekitarnya untuk dekorasi sudah berkembang sangat cepat sekali mengikuti tren dan zaman sekarang ini. Untuk macam-macam dekorasi itu ada dekorasi tradisional klasik, yaitu kita bisa menyaksikan bersama-sama ada gebyok dan ukiran-ukiran khas Jawa. Kita ambil dari kota Jepara, kota batik, kita datangkan ke sini untuk dekorasi klasiknya. Cuma untuk sekarang mungkin sudah mulai dimodifikasi dengan ukiran-ukiran yang kami buat dari styrofoam seperti gunungan ini, yang bisa pemirsa menyaksikan adalah kreasi-kreasi anak-anak kita untuk semakin menambah bagus tema dari dekorasi itu sendiri. Dekorasi klasik biasanya pakai bunga segar untuk gebyoknya, dan tentunya untuk kesininya untuk dekor di tingkat
rumah atau di rumahan, atau itu berbeda dengan yang sudah memasuk ke dekorasi di gedung. Itu untuk sekilas dekor klasik atau gebyok, yang dulunya itu namanya itu bukan gebyok, ada dari rana berwarna kuning, itu juga banyak sekali macamnya dari jenis ukirannya, ada gaya Jepara, ada gaya Surakarta, juga ada khas ukiran Banyumas. Cuma untuk khas Banyumas belum bisa kita gali untuk perkembangkan, juga yang sekarang masih menyukai untuk warga kita, pelanggan kita masih menyukai gaya ukiran dari Jepara. Memang umumnya sudah mendunia untuk hasil-hasil pengrajin gebyok dari Jepara. Peminat untuk konsumen kita itu sudah sangat beragam. Kalau dulu itu dari kita yang menentukan dekornya, ya kayak gitu itu saja, pindah ya paling kayak gitu. Kalau untuk zaman sekarang itu biasanya konsumen yang menentukan, itu mau yang klasik atau yang modern, atau ada yang muslim juga sekarang banyak sekali, ada yang rustic yang lagi ngetren, dekoran rustic. Nah, itu banyak sekali untuk jenis-jenis dekorasi, dan untuk biayanya juga macam-macam sekali sekarang, tidak terhingga lah. Oh, ini untuk pelengkap ini mungkin sekarang kan sudah ada penambahan-penambahan untuk dekorasi, permintaan untuk foto booth apa. Ini kita mengusahakan dari hasil karya anak-anak kita ini, dari kayu, dari tong sampah. Nah, ini ada dadung, ini ada akar-akaran ini untuk menambah nuansa rustiknya. Kita berusaha menggali dan mencari di alam sekitar, ya, memanfaatkan dari lingkungan kita atau dari barang-barang yang sudah tidak terpakai, ya, kita bisa buat sedemikian rupa hingga menjadi barang yang berguna dan bagus, nilai jualnya sangat tinggi. Untuk
daerah Banyumas dan sekitarnya sudah sangat-sangatlah berkembang sekali. Mereka mempunyai tren atau dekorasi itu ada yang suka, sebagian orang ada yang suka klasik, ada yang suka modern, ada yang suka rustik, banyak sekali. Juga ada yang sekarang outdoor, pesta kebo juga sudah mulai ada. Juga yang syar'i sekarang juga sudah ada. Harus kita siap mengikuti perkembangan zaman. Banyak sekali ragamnya untuk dekorasi. Kreatif kita dan kemauan atau permintaan dari pelanggan-pelanggan kita. Sebetulnya dekorasi itu menggambarkan untuk tempat duduk seorang raja dan prameswari. Kalau menurut pengamatan saya itu adalah biasa kalau disebut itu adalah sebagai tempat duduknya seorang raja dan prameswari di Sitinggil. Maka belakangnya biasanya ukir-ukiran Jawa itu untuk khusus untuk dekorasi klasik atau dekorasi. Kalau dulu itu dekorasi itu untuk tempat duduk mempelai yang mengibaratkan seorang raja dan prameswari. Maka dari itu dibuat sedemikian rupa layaknya sebagai tempat duduk seorang raja dan prameswari. Prosesnya tergantung dari model, tergantung dari lokasinya. Biasanya ya kita dari pagi kita sudah persiapan, terus kita loading barang menuju ke lokasi. Ya, kisaran kita bawa anak, tergantung dari modelnya. Ya, kita sudah loading ke tempat lokasi, biasanya menuju ke tempat kita sudah mulai bekerja. Pagi kita harus sudah ready, bisa 1 hari 1 malam untuk kita mengerjakan dari dekorasi tersebut. Hambatan banyak sekali hambatan. Yang pertama pasti kerjasama dari yang punya gawe, yang punya hajat. Yang kedua untuk alat-alat kesulitan, kalau lagi rame. Terus bunga. Nah, ini yang paling sulit itu bunga. Kalau mau permintaan dari konsumen memilih bunga, kebetulan bunga mungkin lagi rame, jarang kita berebut dengan yang lain, itu kesulitannya. Terus cuaca itu pengaruh sekali. Contohnya kalau lagi musim hujan itu luar biasa untuk mengganggu sekali
untuk kelancaran dari pelaksanaan dekorasi. Untuk harapan saya untuk kedepannya, semoga untuk untuk dekorasi khususnya lebih semangat lagi, lebih maju, inovasinya lebih bagus lagi, biar berkembang, tidak monoton tentunya, terus bisa bisa membuat yang punya gawe itu puas, karena kepuasan dari pelanggan adalah yang utama bagi kami. Intinya sebetulnya kalau untuk pengantin, untuk orang-orang Jawa itu adalah untuk pakaiannya pasti kita kalau dari daerah Banyumas atau Purwokerto sendiri kiblatnya adalah untuk kiblat dari Surakarta atau Solo dan Jogja. Pakaiannya juga begitu, pakaian adat Jawa. Mungkin yang lebih pantas juga dekornya di belakangnya sebagai backgroundnya juga pakai gebyok juga dipertahankan, dan saya kira untuk gebyok sendiri pasti akan bertahan karena punya penggemar sendiri dan tidak lekang di makan zaman. Itu untuk keunggulan dari gebyok itu. Wong Banyumas ngarani wantek, begitu. Baik pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, demikian tadi sekilas dari keadaan di gudang dekorasi yang saya kelola. Juga untuk warga masyarakat di Kota Purwokerto, Purbalingga, Cilacap dan sekitarnya, mungkin yang kesulitan mau mencari dekorasi, silakan bisa berhubungan dengan Puspo Tajem Dekorasi yang beralamatkan di Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kita bisa tentunya memenuhi apa yang jadi permintaan atau menjadi angan-angan Anda dalam acara yang sangat bersejarah bagi Anda. Jangan salah pilihan Anda, hubungi kami dari Puspo Tajem Dekorasi. Terima kasih.